Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11 semester 1 ini. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam perspektif Islam. Yang kedua, membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam perspektif Islam. Ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras, dan narkoba. Yang keempat, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Baiklah, silahkan diamati gambar berikut ini. Ada 4 gambar yang ditampilkan di sini. Yang pertama, gambar tawuran antar pelajar siswa SMA. Yang kedua, mabuk-mabukan karena meminum minuman keras. Yang ketiga, obat-obatan terlarang atau narkoba. Dan gambar yang keempat itu sama dengan gambar yang pertama, masih tentang tawuran antar pelajar. Ayat terkait yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan meminum
minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Pentingnya mencegah perkelahian antar pelajar dan penyalahgunaan zat di kalangan pelajar. Penting karena merupakan masalah serius yang dapat merugikan pelajar dan berdampak negatif pada kesehatan fisik, emosional, dan mental pelajar. Pengertian perkelahian antar pelajar. Yang pertama, menurut KBBI, perkelahian antar pelajar berarti bertengkar dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga. Istilah lainnya yaitu perkelahian antar pelajar adalah perselisihan yang terjadi antar dua orang atau dua kelompok. Faktor-faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Yang pertama, pengaruh media, ketidakmampuan mengelola emosi. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Yang keempat, perilaku bullying yang memicu rasa dendam dan keinginan untuk membalas dendam yang berujung pada perkelahian. Dampak negatif perkelahian antar pelajar menyebabkan luka fisik seperti memar, luka robek, dan patah tulang. Yang kedua, menyebabkan trauma psikologis seperti rasa takut, cemas, dan gangguan tidur. Yang ketiga, menyebabkan kerugian akademik sehingga mengganggu konsentrasi belajar dan menyebabkan siswa sering absen dari sekolah. Bahaya penggunaan minuman keras dan narkoba bagi pelajar. Menyebabkan kerusakan organ, dapat merusak organ tubuh seperti hati, ginjal, dan otak. Menyebabkan kecanduan sehingga sulit untuk diatasi. Yang ketiga, menyebabkan gangguan psikologis seperti depresi, halusinasi, dan gangguan perilaku lainnya. 4. Meningkatnya risiko perilaku berisiko. Maksudnya yaitu seperti kecelakaan, kekerasan, dan seks bebas. Jadi dibutuhkan di sini peran sekolah dalam mencegah perkelahian antar pelajar dan penyalahgunaan zat. Diadakannya program edukasi tentang bahaya perkelahian dan penyalahgunaan zat. Adakannya konseling. Sekolah harus menyediakan layanan konseling bagi siswa yang mengalami masalah perilaku atau emosional. Yang ketiga, peningkatan keamanan, misalnya dengan memasang CCTV dan menerapkan aturan yang tegas. Yang keempat, kerjasama dengan orang tua. Sekolah harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk memantau perkembangan anak. Selain peran sekolah, peran orang tua juga dibutuhkan dalam mencegah perkelahian antar pelajar ini. Dan juga penyalahgunaan zat atau minuman keras dan narkoba. Yang pertama, komunikasi terbuka. Orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak untuk memahami perasaan dan kesulitan yang mereka alami. Memantau, seperti memantau pergaulannya, memantau medsos anak tersebut. 3. Menjadi teladan bagi anak dalam hal sikap dan perilaku. Yang keempat, memberikan dukungan dan motivasi
untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai cita-cita. Strategi efektif mencegah perkelahian antar pelajar dan penyalahgunaan zat terlarang. Yang pertama, resolusi konflik. Ajarkan anak untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan bermartabat. Yang kedua, komunikasi efektif. Dorong anak untuk berkomunikasi secara terbuka, jujur untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, manajemen emosi. Ajarkan anak untuk mengelola emosi dengan baik. Yang keempat, kegiatan positif seperti olahraga, seni, rohis, menari, pramuka, kelas sastra, kelas bahasa Inggris, dan hal-hal positif lainnya untuk mengisi waktu luang. Jadi dari materi kita yang ketiga ini dapat disimpulkan dan juga ada pesan moral yang terkandung di dalamnya. Yang mana di sini merupakan masalah serius yang dapat merugikan pelajar. Dengan peran aktif dari sekolah, orang tua, dan pelajar sendiri, kita dapat mencegah dan mengatasi masalah ini. Dan pesan moralnya yaitu penting untuk membangun lingkungan yang aman dan sehat bagi pelajar, serta mendorong mereka untuk mengembangkan karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.